Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri, Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatannya. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri, Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatan pasca operasi saraf terjepit yang dinilainya kian memburuk. Hotman menjelaskan pemulihan kesehatannya terganggu karena memaksakan diri kembali bekerja sebelum masa istirahat 2 minggu pasca operasi bius total di Singapura pada 9 Juli 2026. Rasa sakit yang merambat dari pinggang hingga kaki membuatnya khawatir berisiko lumpuh jika terus menangani perkara berat. Hotman mengklaim harus mengonsumsi pereda nyeri sebelum terbang untuk pemeriksaan lanjutan. Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang ya Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh. Jadi dokter sana sudah marah-marah, kenapa kerja gitu loh, ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, Terkait kelanjutan kasus, Hotman memastikan proses hukum Febri tetap berjalan meski ia mundur sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung. Hotman juga membantah keras rumor di media sosial yang mengaitkan pengunduran dirinya dengan isu pajak atau kepemilikan puluhan cabang bisnis. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, meyakini Hotman Paris mundur sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah karena diminta oleh kliennya. Hal ini akibat sejumlah pernyataan kontroversial yang dilontarkan Hotman hingga memicu kemarahan publik. Saya yakin mundurnya Hotman itu karena diminta oleh kliennya sendiri. Karena apa? Ya karena atas pembelaan yang blunder-blunder itu merugikan klien. Kalau diteruskan malah semakin antipati. Sudah kliennya bisa jadi dianggap public enemy, gitu, diserang netizen, lawyernya yang harus membela, mendinginkan suasana, malah justru jadi blunder juga jadi public enemy. Jadi kalau diteruskan ya malah yang paling rugi kliennya, gitu, Pak Febri. Maka ya saya sudah menduga itu pasti akan diputus kontrak sebenarnya, gitu. Soal kalimatnya mengundurkan diri itu ya akhirnya kan pasti komplain tuh Pak Febri, gimana ini kira-kira kan gitu, dan tidak nyaman gitu. Yang jelas yang paling dirugikan dalam posisi ini kan klien, gitu. Kalau Pak Hotman ya no problem aja, gitu. Mungkin semakin kontroversial malah mungkin nggak masalah bagi Bang Hotman, gitu. Mangkir karena sakit, ex-Jampitsus Febri Adriansyah dijadwalkan diperiksa lagi pada hari Jumat. Kapus Penkum Kejaksaan Agung sebelumnya telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 orang di perkara dugaan TPPU. Kejaksaan Agung menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah pada Jumat 24 Juli 2026 setelah ia mangkir dari panggilan penyidik pada hari Rabu kemarin. Febri diketahui absen dengan alasan kesehatan atau tengah sakit. Dalam keterangan resminya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengatakan penyidik telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 saksi, yakni Febri, Donrito, NH, dan TS, serta seorang ahli tindak pidana pencucian uang. Namun dari keempat orang saksi tersebut, 2 orang tidak memenuhi panggilan, yakni FA dengan alasan kesehatan dan NH tanpa pemberitahuan. Febri Adriansyah dan Donrito merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Keduanya ditetapkan tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang kini perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.
Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, menilai penanganan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah salah, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan surat terbuka ke Presiden Prabowo Subianto. Mahfud pun meminta Prabowo turun tangan dan mengalihkan kasus Febri ke KPK. Bapak Presiden yang terhormat, kami melihat dan merasakan pada saat ini perkembangan hukum kita sudah begitu buruk dan sangat mengkhawatirkan. Terasa ada ketidakadilan karena pasal-pasal hukum dioperasionalkan secara bertentangan dengan public common sense, yaitu logika dan kesadaran nurani publik. Memperhatikan perkembangan terkini terkait dengan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah misalnya, saya menilai penanganannya sejauh ini sudah salah. Karena dilakukannya pengalihan penanganan penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi terdakwa kasus ijazah Jokowi Tifauziah Tiasuma. Dengan demikian, sidang tidak akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa. Dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim bersiap. Suasana sidang eksepsi Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa riuh setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dengan dikabulkannya eksepsi terdakwa, maka sidang Dr. Tifa yang didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-14-13-M-1-2-06-2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Tifauziah Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Hakim mengembalikan berkas perkara atas nama Dr. Tifa ke Jaksa Penuntut Umum dan membebankan biaya perkara kepada negara. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum memiliki kesempatan untuk mengajukan perlawanan dengan menyusun ulang dakwaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsinya, terdakwa pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa memastikan tetap akan memperjuangkan kebenaran terkait pembuktian ijazah Jokowi. Tifa tetap akan berjuang membuktikan hasil penelitiannya mengenai ijazah Jokowi. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis pagi. Dengan putusan tersebut, persidangan ini tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian alias berhenti. Setelah mendengarkan pengucapan putusan, Dr. Tifa menyatakan putusan ini tidak menyurutkan langkahnya untuk membongkar perkara ijazah Jokowi. Tifa tetap akan berjuang membuktikan hasil penelitiannya mengenai ijazah Jokowi.
Tifa menambahkan perjuangan ini merupakan bentuk komitmen dari awal dirinya bersama tim kuasa hukum termasuk Roy Suryo yang juga terseret kasus ijazah Jokowi. Seluruh rakyat Indonesia, percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban. Kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusuma Dekara, mengaku menerima keputusan hakim. Rifai juga menegaskan pihak penuntut umum akan memperbaiki dakwaannya. Kasus pun tetap bisa berlanjut. Tentunya kami menghargai putusan yang telah diucapkan, karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi, check and balance sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap batal demi hukum karena obscure libel, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar. Ya, jadi kalau kita cermati ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Nah, terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya, ya, disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut, dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini lebih kepada koreksi dari bentuk dakwaan yang dianggap obscure libel dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Ini perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki dakwaannya. Demikian. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, PB Popsi menggelar kejuaraan Nusantara Open 2026 Chapter 1 di Surakarta, Jawa Tengah. Kejuaraan ini diikuti oleh 128 atlet biliar dari seluruh Indonesia dengan total hadiah 400 juta rupiah. Sekjen PB Popsi Ahmad Fadil Nasution bersama Wali Kota Surakarta Respati Ardi resmi membuka turnamen Nusantara Open 2026 Chapter 1 di Solo Billiard Center Baila Bewa di Surakarta, Jawa Tengah. Kejuaraan ini diikuti oleh 128 atlet dari berbagai provinsi di Indonesia. Bahkan ada pula atlet yang berasal dari Filipina. Ini adalah sebuah karya besar menurut kami untuk mendukung tentunya program Popsi juga, PB Popsi, dan semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar sesuai harapan kita bersama, yaitu menghasilkan juara-juara yang dapat kita andalkan di waktu yang akan datang. Jadi kami sangat mendukung dan mengapresiasi ini dengan didampingi oleh Ketua DPRD Pak Pimnas, Wakil Ketua PBPopsi, dan tentunya pembibitan atlet, dan harapannya target dari Prof akan mendapatkan dari cabang biliar akan mendapatkan 4 emas cita-citanya. Semoga ini bisa terwujud. Dengan adanya kejuaraan nasional, para atlet terus berpacu untuk menjadi yang terbaik dalam setiap turnamen. Tadi saya bertanding karena saya di cap 4 kan, khusus di 4, terus tadi ketemunya di cap 3. Terus ada kesulitan nggak Mbak dari selama pertandingan ini? Kesulitannya sih ya biasa sih, cuman adaptasi mejanya aja. Nusantara Open akan kembali hadir di kota berikutnya dengan total hadiah 400 juta rupiah untuk meningkatkan kemampuan para atlet tanah air. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Diah Sinta, iNews melaporkan. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSI) menilai transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pemanfaatan artificial intelligence dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit serta membangun ekosistem layanan kesehatan yang lebih modern. Menghadapi tantangan yang semakin kompleks, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia atau ARSI menilai transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Menurut Ketua Umum ARSI, Ing Ihsan Hanafi, selain harus beradaptasi dengan berbagai regulasi baru, pihak rumah sakit juga dihadapkan pada perubahan teknologi yang sangat cepat.
pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit, baik dari sisi pelayanan maupun membangun ekosistem layanan kesehatan yang lebih modern. Meski demikian, penggunaan AI dalam pelayanan kesehatan harus diatur dengan regulasi yang ada. AI ini sudah banyak kita beberapa teman-teman di rumah sakit sudah menggunakan AI ini dalam hal-hal administratif, bisa memakai, sehingga tentunya ke depan akan membantu layanan yang lebih baik. Selain diterapkan tantangan digitalisasi, pihak rumah sakit juga dihadapkan keterbatasan sumber daya manusia, regulasi yang semakin kompleks serta tuntutan peningkatan mutu layanan. Karena itu, pemanfaatan AI hadir sebagai solusi untuk mengurangi beban administrasi, sehingga dapat fokus pada aspek klinis dan pelayanan pasien. Pemerintah menargetkan pembangunan 35.872 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan rampung pada Agustus tahun ini. Untuk sementara, Kopdes Merah Putih tidak dirancang sebagai toko serba ada, melainkan berfungsi sebagai take over berbagai komoditas yang dihasilkan masyarakat. Pemerintah menargetkan pembangunan 35.872 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan rampung pada Agustus tahun ini. Pemerintah juga tengah menyiapkan peraturan presiden untuk mengatur operasional Kopdes Merah Putih, termasuk mengatur mekanisme penyaluran bantuan dan barang subsidi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan usai dipastikan rampung, pemerintah akan menempatkan sumber daya manusia agar Kopdes Merah Putih bisa segera beroperasi. Zulhas menegaskan untuk sementara Kopdes Merah Putih tidak dirancang sebagai toko serba ada, melainkan berfungsi sebagai infrastruktur pemerintah sekaligus take over berbagai komoditas yang dihasilkan masyarakat. Jadi jangan dibayangkan Kopdes itu supermarket seperti toko serba ada, bukan. Ya, nanti kalau dia lebih lengkap lagi itu nanti. Tapi sementara dia adalah infrastruktur pemerintah dan juga sebagai caretaker. Koperasi Desa Merah Putih juga akan menjadi saluran resmi pemerintah dalam mendistribusikan bantuan sosial, barang bersubsidi hingga mendukung pelaksanaan operasi pasar di seluruh desa dan kelurahan. Pemirsa, produk-produk unggulan dalam dan luar negeri dipamerkan di Food and Hospitality Indonesia 2026 di Jexpo Kemayoran. Pameran ini menjadi ajang memperkuat kerjasama bisnis sekaligus mendorong pertumbuhan industri pangan dan hospitality nasional. Food and Hospitality Indonesia 2026 diikuti ratusan perusahaan dari puluhan negara. Pameran ini menampilkan beragam produk makanan, minuman, serta peralatan hospitality berstandar internasional. Salah satu peserta, PT Suri Nusantara Jaya, memperluas kemitraan dengan sejumlah negara untuk menghadirkan produk daging premium bagi pasar Indonesia. Indonesia dinilai menjadi pasar strategis bagi pelaku bisnis global berkat besarnya permintaan dan karakter pasar yang jelas. Hal ini membuka peluang investasi dan kerjasama yang lebih luas bagi industri pangan nasional. Pengunjung yang hadir bukan hanya dari wilayah Jakarta saja, tapi juga di seluruh Indonesia, sehingga kehadiran kita di sini harapannya kita bisa bertemu juga dengan pengusaha-pengusaha di luar dari daerah di Jabodetabek untuk mendistribusikan produk kami. Juga banyak sekali pengunjung-pengunjung dari bisnis, terutama di bisnis pangan dari luar negeri, sehingga ini bisa membuka pintu kita untuk berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha yang ada di. Lancarkan serangan beruntun selama 11 hari. Kali ini Amerika Serikat targetkan fasilitas militer Iran. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sido Malam. Kembali di Sido Malam. Pemirsa, Amerika Serikat menggempur Iran pada hari ke-11 yang menargetkan fasilitas militer Iran.
Informasi yang diumumkan oleh Senkom, serangan tersebut menyasar hanggar pesawat, gudang drone, fasilitas maritim, serta infrastruktur logistik militer Iran. Menurut Senkom, operasi tersebut bertujuan mengurangi kemampuan Iran mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Selain itu, Senkom mengklaim Iran telah menyerang 30 kapal dagang yang melintasi jalur pelayaran internasional dalam 3 bulan terakhir. Sistem pertahanan udara Iran di wilayah Teheran kembali diaktifkan untuk merespon deteksi target musuh seperti drone atau objek yang mencurigai mendekati ibu kota. Aktivasi ini kerap dipicu oleh eskalasi ketegangan regional akibat serangan udara Amerika Serikat. Pasukan Garda Revolusi Iran dalam tahap ke-21 Operasi Sakih melancarkan serangan besar menggunakan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Iran menargetkan gudang amunisi dan peralatan pusat komando Amerika Serikat di Camp Doha yang terletak di bagian barat Kuwait. Camp Doha merupakan salah satu pangkalan militer Amerika Serikat yang terbesar dan terpenting di wilayah barat Kuwait. Pangkalan ini berfungsi sebagai pusat dukungan bagi pasukan Amerika di kawasan Asia Barat dan menjadi lokasi penempatan sejumlah besar peralatan militer Amerika. Setelah menghantam 3 fasilitas nuklir Iran pada 2025, militer Amerika Serikat kini menargetkan Gunung Pickaxe yang diduga menjadi lokasi fasilitas nuklir Iran. Setelah melancarkan operasi Midnight Hammer pada 2025 dengan menargetkan fasilitas nuklir Fordo, Natanz, dan Isfahan, Amerika Serikat kini disebut menargetkan Gunung Pickaxe yang berada di dekat kompleks nuklir Natanz. Kawasan ini diduga menjadi lokasi fasilitas nuklir bawah tanah baru yang tengah diperkuat Teheran dan mampu menampung nuklir generasi baru yang lebih canggih. Berdasarkan citra satelit, terlihat pembangunan dan penguatan pintu masuk terowongan. Letaknya yang jauh di dalam gunungan dianggap sebagai taktik agar lebih aman dari serangan udara. Informasi pilihan hari ini akan tersaji di segmen Sindo News 5, sekaligus menjadi penutup Sindo Malam hari ini. Anda bisa mendapat informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening Duo ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Raisa Nadia beserta kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.